Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Panduko Channel, teman-teman. Beberapa waktu lalu kita satu pesawat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik Garuda GA410 dari Jakarta menuju Denpasar, Bali. Lalu kira-kira apa ya kegiatan atau acara Gubernur DKI Jakarta ini Bapak Anies Baswedan ke Denpasar, teman-teman? Ternyata kegiatan Anies Baswedan ke Denpasar, Bali adalah menghadiri undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional untuk memberikan materi BIMTEK atau workshop anggota DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia di Nusa Dua, Bali. Seperti yang dilansir oleh YouTube channel PAN TV. PAN gelar workshop nasional bagi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia dengan protokol kesehatan ketat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini digelar secara hybrid, di mana 50% peserta hadir secara fisik dan 50% lainnya hadir secara daring. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan, melalui BIMTEK ini diharapkan seluruh kader PAN dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat. Kabar selanjutnya, sejumlah tokoh meriahkan workshop nasional PAN. Tak tanggung-tanggung, 3 gubernur dan 1 menteri turut hadir dan berbagi pengalaman kepada ribuan kader PAN di Bali. Para kepala daerah dan menteri BUMN masing-masing memaparkan pengalaman serta pencapaian yang mereka lakukan selama memimpin daerah kementerian. Selain itu, turut hadir pengamat politik Hanta Yuda, pengamat komunikasi politik Henry Satrio, serta Bupati dan Wali Kota PAN se-Indonesia. Kabar selanjutnya, hadirkan ribuan kader workshop nasional PAN diharapkan dapat berkontribusi bangkitkan perekonomian di Bali. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap melalui workshop nasional yang digelar di Nusa Dua, Bali selama 3 hari, PAN bisa berkontribusi bagi pulihnya perekonomian Bali yang selama ini ditopang oleh sektor pariwisata setelah selama hampir 2 tahun ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kabar selanjutnya, pengamat politik Hanta Yuda menilai PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan semakin solid. CEO Poltreking Indonesia ini melihat internal PAN semakin solid dan kuat dibandingkan partai lain yang masih sangat tergantung pada figur-figur personal. Menurut Hanta, PAN juga terbukti mampu melewati berbagai tantangan serta dinamika internal sehingga semakin solid dan harmonis. PAN ini mau siapapun ketua umumnya besok, next setelah Pak Zul, ya bisa menjaga stabilitasnya lah gitu. Ketimbang partai-partai yang masih terpersonalisasi, mengalami presidensialisasi, saya harus sebutkan apa adanya, Partai Amanat Nasional relatif sudah melewati itu, relatif lolos. Dan saya ucapkan apresiasi dengan segala macam dinamikanya. Bang Hanta keren deh analisanya, kalau aku sih setuju. Kita bicara tentang maju, sejahtera, tidak mungkin dalam perasaan kesetaraan yang tidak ada. Nomor 1, bangun perasaan kesetaraan. Nanti saya berikan ilustrasi-ilustrasinya. Kemudian terjemahkan dalam kerangka strategis. Ini ada kerangka strategisnya, ada keadilan, keberpihakan. Itu poin nomor 1. Seluruh program kita ada 3 kerangkanya. Udah keluar belum ya? Udah. Keadilan dan keberpihakan. Yang kedua, orientasi pada warga dan ruang interaksi. Yang ketiga, birokrasi efektif dan penguatan tata kelola. Ini yang pertama nih. Keadilan dan keberpihakan. Kesempatan setara. Lagi-lagi setara itu nomor 1. Setara taruh di atas. Kemudian bicara tentang suara warga. Bicara kota global, kelestarian kota. Ini saya perlu sampaikan, kesempatan setara ini. Di Jakarta, tanpa kita sadari, bicara kesetaraan nih, Mbok. Kadang-kadang kita di pemerintahan tidak sadar bahwa kota ini ingin didatangi oleh semua orang. Tadi
Kalau tidak salah pas lagi kita di ruang tunggu, Bang Hatta kalau nggak salah bilang bahwa semua orang yang sekolah di Jawa ingin datang ke Jakarta. Kalau nggak salah dia bilang begitu, semuanya mau ke Jakarta. Saya beri contoh, PBB kita di Jakarta. PBB kita itu, pajak pembangunan, itu naik dengan angka yang fantastis terus-menerus tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Secara pelan-pelan kita menggeser mereka yang miskin untuk tidak berada dalam kota ini. Oke? Kita geser untuk keluar. Dengan cara apa? PBB-nya naik. Ketika orang selesai berdinas, dia pensiunan, dia tidak mampu lagi bayar PBB. Ini nampaknya sederhana, tapi kalau kita biarkan terus, kota ini hanya bisa diisi oleh mereka yang sanggup bayar PBB. Dan angkanya dinaikkan terus. Dari kaca pemerintah, menaikkan pendapatan. Loh, kalau pemerintah naikkan pendapatan dengan PBB itu nggak kreatif sama sekali. PBB itu kan barang yang tidak bergerak. Dan rumah itu kebutuhan dasar. Tidak boleh rumah kok kemudian dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Karena itu kami tidak naikkan PBB di Jakarta, bahkan nih, guru bebas PBB di Jakarta. Guru bebas PBB di Jakarta. Orang-orang yang berjasa bebas PBB di Jakarta. Semua keluarga pahlawan, karena kalau bebas PBB di Jakarta, keluarga veteran bebas PBB 3, guru itu sampai 3 turunan bebas PBB. Jadi kita turunkan kebijakan itu, bahwa ada komponen masyarakat yang tahu tidak boleh justru kita tanpa sadar nih. Jadi saya berikan ilustrasi saja. Kalau ada kata kesetaraan, itu jangan bicara tentang opportunity saja, tapi bicara tentang manajemen aset paling dasar nih, tanah. Di Menteng itu Bang, satu persatu pemilik keluarga-keluarga pendiri Republik terusir. Kenapa? Tidak mampu bayar PBB. Sekarang mereka bayar pajaknya 0. Jadi mereka tidak terusir di tempat itu. Nah, kemudian saya berikan ilustrasi kedua nih. Orientasi warga tentang ruang nih, pola perilaku, ruang interaksi, ekosistem sosial. Ini saya berikan contohnya di sini ya. Ini Bang Hatta juga, beliau mendapatkan bintang, pasti rumahnya bebas PBB. Semua yang dianggap berjasa oleh negara itu bebas PBB. Semua. Jadi kalau Pak Zul juga kan punya bintang. Nah, Bapak tinggal bilang aja, saya bebaskan langsung Pak gitu. Bebaskan langsung PBB-nya. Jadi